Story. Halo semuanya. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah. Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita merasakan kemerdekaan Indonesia, pahlawan dan rakyat Indonesia harus berjuang sampai darah penghabisan untuk membela negara. Salah satunya di suatu masa, 37 tahun sebelum kemerdekaan. Mari kita mengenang kembali masa-masa perjuangan rakyat Indonesia, masa pergerakan nasional. Tahun 1908, tonggak awal dimulainya masa pergerakan nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi pelopor yaitu Budi Utomo pada 8 Mei 1908 yang didirikan oleh pelajar Stovia. Dari sanalah muncul organisasi-organisasi lainnya yang menangani bidangnya masing-masing. Tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan pun turut serta mengambil atensi. Peranan wanita Indonesia dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja. Sudah sejak lama mereka terjun dalam perjuangan bahu-membahu dengan kaum pria untuk mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk pada masa pergerakan nasional. Suatu masa di mana bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari penjajahan asing tidak mengandalkan lagi pada kekuatan senjata, melainkan dengan menggunakan suatu organisasi yang teratur. Dalam perkembangan lebih lanjut, kaum pergerakan sadar bahwa kemerdekaan itu akan lebih cepat tercapai dengan adanya persatuan di antara mereka. Untuk itulah, mereka mencoba menggalang persatuan yang tumbuh melalui perkumpulan-perkumpulan yang tidak terlepas dari pengamatan kaum wanita. Wanita-wanita Indonesia pun bangkit dan bergerak untuk berjuang. Mula-mula, kegiatan mereka ditekankan pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga. Hingga akhirnya, kegiatan mereka ini berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya. Cakrawala perhatian wanita pun berkembang pula. Perhatian mereka terhadap kegiatan politik semakin nampak. Mereka pun menyatakan diri bahwa perjuangan mereka tak terpisahkan dengan perjuangan bangsa. Jika membicarakan mengenai wanita Indonesia, tentu tidak akan terlepas dari salah satu tokoh wanita yang memperjuangkan emansipasi nasional yaitu Raden Ajeng Kartini. Buku beliau yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang menciptakan nuansa-nuansa baru dalam pemikiran kaum wanita, terutama di kalangan atas. Dari sinilah muncul dobrakan untuk menghilangkan persepsi pemerintah kolonial maupun kekurangan tradisional tentang wanita. Dampak positifnya yaitu semakin luasnya wanita-wanita terpelajar di Indonesia. Dengan penerapan kebijakan politik etis atau politik balas budi mengenai edukasi, irigasi, dan transmigrasi yang dicetuskan oleh Van Deventer telah menciptakan banyak pembaharuan penting yang identik dengan unsur modernitas yang tentunya menjadi latar belakang munculnya organisasi wanita. Tujuan-tujuan tadi direalisasikan melalui didirikannya organisasi-organisasi wanita Indonesia seperti Keutamaan Istri. Perjuangan wanita di era pergerakan nasional dirintis oleh Raden Dewi Sartika sejak tahun 1904. Dengan kemampuan yang ada padanya, ia membuka organisasi bagi kaum wanita. Tujuan organisasi ini adalah untuk mengajarkan membaca, berhitung, menulis, dan keterampilan hidup berumah tangga bagi para perempuan. Pendidikan yang dikoordinasi oleh Dewi Sartika kemudian dikenal dengan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis yang dibuka pada 16 Januari 1904. Sekolah yang dibuka di daerah Paseban, Bandung itu mempunyai pengaruh yang cukup luas. Anak-anak gadis atau kaum wanita yang telah tamat dari sekolah istri, kemudian terkenal sebagai Keutamaan Istri, dapat mendirikan sekolah-sekolah yang sama di tempat lain. Putri Mardika pada tahun 1912 di Jakarta.
berdiri Putri Mardika dengan dukungan kuat dari Budi Utomo, dipelopori oleh Rukmini, Sutinah Joyo Pranoto, Subarudin, dan Sadikun Tondokusumo. Organisasi ini terbentuk di Jakarta dengan tujuan memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran, serta menyatakan pendapat di muka umum. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Putri Mardika menerbitkan majalah bulanan yang bernama Putri Mardika. Melalui media tersebut diharapkan berbagai ide dan pemikiran maju bisa sampai kepada para wanita di luar Jakarta. Sayangnya, organisasi Putri Mardika ini harus ditutup pada tahun 1920 karena kurangnya dana untuk membiayai beasiswa kepada para perempuan. Kartini Fonds. Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan wanita Indonesia yang memiliki sejuta ide ataupun gagasan-gagasan untuk memajukan derajat kaum wanita. Ide-ide tersebut akhirnya mulai terrealisasikan. Sekelompok wanita dari golongan atas mendirikan perkumpulan Kartini Fonds atau Dana Kartini atas dorongan Tuan dan Nyonya van de Venter dan keinginan Raden Ajeng Kartini yang didirikan pada 27 Juni 1913 di kota Den Haag, Belanda. Program ini dapat realisasi dengan pendirian Sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta. Tujuan organisasi ini untuk memajukan pendidikan kaum perempuan pribumi. Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari anggota perkumpulan ini dan berbagai pihak yang simpatik terhadap perjuangan Kartini. KAS, Kerajinan Amai Setia. Rohana Kudus bersama dua orang temannya, Regni Putri dan Hadisah, menjadi pelopor berdirinya organisasi wanita pertama di Minangkabau. Mereka sejak belia sudah peduli terhadap pendidikan. 11 Februari 1911 menjadi hari terbentuknya organisasi ini. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk memberikan pelajaran menulis, membaca, berhitung, urusan rumah tangga, etiket, kerajinan tangan seperti kursus menjahit, bordiran, menyulam, merendah, hingga bertenun. Hingga saat ini, Kerajinan Amai Setia dikenal sebagai Yayasan Amai Setia sebagai wadah pengrajin di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Pikat, percintaan ibu kepada anak turunannya. Maria Walanda Maramis pada tanggal 8 Juli 1917 membentuk organisasi Pikat atau dengan kepanjangan Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya. Maria Walanda Maramis sebagai pendirinya menginginkan perempuan harus memiliki pendidikan serta keterampilan yang baik sebelum wanita tersebut menikah. Dengan semangat dan tekad yang kuat, dibentuklah Household School Pikat atau Sekolah Rumah Tangga Pikat di Manado dan mengembangkannya juga di daerah-daerah lain. Tujuan dari organisasi Pikat yakni 1. Mendidik kaum wanita yang sudah tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga seperti memasak, merawat bayi, pekerjaan tangan, menjahit, dan lain. Organisasi-organisasi wanita yang ada di era sekarang tergabung menjadi anggota Organisasi Kowani atau Kongres Wanita Indonesia. Contohnya organisasi PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Persib Kartika Chandra Kirana, Organisasi Bayangkari, dan yang lainnya. Dengan adanya organisasi-organisasi ini, kita, perempuan bangsa Indonesia, dapat hidup dengan damai dan merasakan emansipasi wanita di era modern. Itulah perjuangan-perjuangan wanita Indonesia yang menyadarkan kita tentang memiliki ide dan mimpi yang besar dapat direalisasikan tanpa memperhatikan gender. Organisasi wanita membawa dampak besar bagi wanita-wanita Indonesia. Oleh karena itu, jangan sia-siakan perjuangan mereka dan tetap junjung tinggi emansipasi wanita. Sekian dari kelompok 4, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.